dari Pak Ula ya, Pak dari Maros. Kita sudah berusaha mengantisipasi dari data yang masuk yang cukup besar. Oleh karena itu, kita buatkan per provinsi. Jadi per provinsi ini ada masing-masing link yang berbeda. Sehingga kita itu mengantisipasi itu. Karena kalau misalnya tadi niatnya kayak buatkan 30 eh, ribu itu satu link, saya khawatir juga seperti itu. Jadi kita sudah berusaha mengantisipasi itu. Terus yang kedua, terkait format eviden, kita tidak mengunci. Bapak Ibu bisa PDF atau JPEG, bebas. Terus yang ketiga, mohon maaf tadi ada yang kurang terkait NIK. NIK di sini yang data keluarga, Bapak Ibu NIK data keluarganya. Itu, bukan NIK pegawai. Karena NIK pegawai sudah diinput di data pegawai, data pribadi, data pegawai. Dan KTP-nya, memang ini tadi mengantisipasi sebenarnya yang kita butuhkan KTP sebenarnya KTP pegawai. Ini di Google Form lupa nggak saya tuliskan ya. Jadi sebenarnya KTP-nya nginput hanya sekali aja, gitu. KTP pegawai. Karena KTP pegawai, Bapak Ibu, kita mengantisipasi terkait pembuatan rekening. Karena sebenarnya dari data SITP itu sebenarnya ada 4 yang harus dilengkap. Pertama data pegawai, data keluarga, data perubahan, dan data rekening. Tetapi hasil kita rapat di tim penyuluh ini, data rekening terpusat kita buatkan. Bukan Bapak Ibu yang buat. Jadi ntar Bapak Ibu sudah terima rekening yang langsung aktif dari pusat. Nah, dasar untuk pembuatan rekening itu, maka kita butuh KTP pegawai. Seperti itu. Lanjut, data supplier, memang kita tadinya berharap dari hanya BPKAD. Tapi setelah kita pelajari beberapa BPKAD yang kita kirim, ternyata formatnya sangat berbeda dengan data format yang ada di SITP terkait di data gaji Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kita mengambil 2 versi. Pertama data dari BPKAD, kedua data dari Bapak Ibu. Karena tidak lengkap, mungkin data di BPKAD kemarin sempat kita pelajari, data keluarga tidak ada. Pertama, data di BPKAD hanya menyebutkan jumlah anaknya aja atau jumlah tanggungannya. Terus terkait SK-SK-nya, nah kita belum melihat di data BPKD. Oleh karena itu, kita membandingkan data dari Bapak Ibu yang upload ataupun data dari BPKD. Apanya? Oleh karena itu, selanjutnya dari itu semua yang Bapak Ibu upload itu tidak semuanya secara otomatis kita kirimkan ke Kementerian Keuangan. Pasti akan kita validasi. Pertama, kita validasi dari NIP yang Bapak Ibu input. Apakah NIP Bapak Ibu input itu sudah terdaftar di pengumuman yang gelombang 1? Jadi, kita tidak mengirimkan data NIP yang Bapak Ibu input yang NIP-nya belum terdaftar di gelombang pengumuman gelombang 1. Itu kita validasi. Kedua, kita validasi juga terkait inputan data keluarga terkait tunjangan. Oleh karena itu, kita butuh eviden, yaitu kartu keluarga. Sebenarnya, kenapa mungkin data keluarga, kenapa misalnya inputnya yang berdasarkan yang tunjangannya saja, ya itu sebenarnya hak Bapak gitu. Kalau memang Bapak nggak mau input misalnya anak 5, tapi yang dapat tunjangan 2, ya udah Bapak Ibu input 2 gitu. Ya itu silakan aja. Tetapi kan saya khawatir ke depannya mungkin anak lain yang mendapat tunjangan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus berubah, mengupdate lagi gitu. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu input anak pertama umur 2 tahun, anak kedua 3 tahun gitu kan. Nah, ternyata Bapak Ibu punya anak ketiga umur 5 tahun. Kalau misalnya anak kedua, mohon maaf, kalau misalnya anak kedua umurnya tidak panjang gitu kan. Mau nggak mau kan turun ke anak ketiga. Gitu. Mau nggak mau kan harus diupdate data tersebut. Nah, atau Bapak Ibu sudah masuk masa apa umur di atas 21 gitu. Nah, meskipun Bapak Ibu sebenarnya bisa update. Bapak Ibu kalau tunjangan anak 2, terus anak yang kedua sudah di atas 21 tapi masih kuliah, Bapak Ibu kan bisa menyertakan eviden lagi surat keterangan kuliah sehingga masih mendapat tunjangan selanjutnya. Itu. Terus kedua, kenapa isiannya berulang-ulang? Kita sebenarnya memang berharap Bapak Ibu tuh ngisi sekali, gitu kan. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu ngisi sekali, maka data yang kita dapatkan berbentuk horizontal, sangat panjang. Kalau misalnya satu anggota keluarga inputnya 10 kolom,
terus ada 5 anggota keluarga kali 10. Nah, data yang kita dapatkan akan memanjang jadi 50 kolom. Tidak sesuai dengan format dari SITP. Oleh karena itu, Bapak Ibu input berulang-ulang. Dari data Bapak Ibu input, Bapak Ibu bisa mengecek dari hasil Bapak Ibu input. Pertama, di akhir pengiriman, Bapak Ibu akan dapat notifikasi terkait edit pengiriman, edit jawaban. Dan Bapak Ibu akan dapat notifikasi di email Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa mengedit dari email yang Bapak Ibu terima, notifikasi. Jadi, kalau misalnya data keluarga, misalnya Bapak Ibu input 10, maka Bapak Ibu dapat notifikasi 10 kali di email. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat berapa kali Bapak Ibu input di email Bapak Ibu. Secara otomatis akan notifikasi terkirim di email. Jadi Bapak Ibu, email yang Bapak Ibu masukkan adalah email yang aktif dan email yang selalu digunakan. Kalau email itu data kemarin berapa email baru bisa. Jadi email misalnya, pokoknya selalu Google Form ini akan mengirim email yang Bapak Ibu kirim. Misalnya di data kepegawaian, Bapak Ibu emailnya email A, yang ngirimnya ke email A notifikasinya. Terus data keluarga emailnya email B, maka akan terkirimnya di email B. Gitu. Jadi selalu yang basisnya email juga. Dan kita tidak mengasih link rekapan. Karena ini data keluarga dan data kepegawaian. Sangat krusial kami mengantisipasi tingkat keamanan. Jadi kita tidak mengasih rekapan. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu input, Bapak Ibu bisa melihat dari hasil jawaban ketika Bapak Ibu kirim terakhir dan email Bapak Ibu. Iya. Jadi mau email lama, mau email baru, silakan, nggak ada masalah. Yang jelas email itu Bapak Ibu bisa buka. Email aktif. Mungkin itu. Terima kasih.